Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jadi ini adalah podcast pertama dari Himpunan Mahasiswa Elektro. Dan kali ini akan membahas tentang mengenai digital marketing. Nah, mungkin teman-teman nih banyak yang belum pada tahu mengenai apa sih itu digital marketing, atau udah ada yang tahu tapi masih lapisan-lapisan atasnya, belum sampai ke akar-akarnya. Nah, sekarang kita hadirkan narasumber yang hebat banget, yang udah pro banget nih kalau masalah digital marketing. Di sini ada Kak Iksan Bangsawan. Halo Kak. Halo, Ya, halo. jadi teman-teman, Kak Iksan Bangsawan ini merupakan founder atau CEO dari skena.co.id dan juga merupakan content creator yang aktif banget di Instagram. Jadi kalian bisa langsung cek aja ke Instagramnya Kak Iksan kalau mau melihat tentang mengenai apa sih itu digital marketing dan lain sebagainya di @iksanbangsawan Kak ya. Benar. @Iksan Bangsawan di semua platform, di TikTok, di Ada di YouTube, juga Kak. di Shopee. Jadi di Gimana semua ya? platform ada Kak ya. Oke. Iya, Jadi bisa dibilang. iya. Jadi mungkin kita langsung masuk aja nih Kak ya ke pembahasan pertama nih. Mungkin teman-teman juga banyak yang kayak bertanya-tanya, itu digital marketing itu apa sih? Mungkin teman-teman tuh cuma tahu bahwa penjualan secara digital, penjualan melalui misalnya dari internet. Dari Kak Iksan sendiri nih, digital marketing itu apa sih Kak? Sebenarnya kalau ditanya digital marketing itu apa, bisa dibilang adalah marketing yang memanfaatkan metode digital atau memanfaatkan fitur-fitur digital. Sebenarnya sesederhana itu. Tapi yang ingin menjadi PR yaitu tentang digital marketing adalah bagaimana caranya kita mempromosikan sebuah brand dan memanfaatkan digital untuk mencapai tujuan dari brand tersebut. Tujuan brand tersebut misalnya jualan, dapat langganan, dapat pembeli, atau bahkan hanya untuk memperkenalkan calon produk-produk baru yang memanfaatkan digital. Nah, bedanya atau perkembangan digital tuh sudah sangat jauh misalnya daripada hanya dulu kita memanfaatkan marketing secara offline atau konvensional, memanfaatkan hanya TV, billboard, spanduk, sebar-sebar brosur gitu. Itu kan marketing cara lama. Nah, kalau cara yang baru yaitu internet, kita bisa melakukan duplikasi target, duplikasi kegiatan secara instan dengan biaya yang jauh lebih murah. Contoh paling dasar, dulu mungkin kita kalau ingin ketemu sama orang dalam sehari mau promosi sesuatu, mungkin kita hanya bisa meeting 3-4 gitu dalam satu hari. Pagi, habis itu siang, sore, dan malam gitu. Nah, kalau digital marketing dalam 1 jam, dalam 2 jam, kita bisa ngomong dengan orang mungkin 10, 100 orang bahkan. Atau bahkan kalau misalnya kita bikin video dan itu rame, kalau di TikTok masuk FYP, mungkin dalam 1 minggu dinonton sama 100.000 orang. Jadi jauh lebih efektif secara waktu, secara biaya, dan masih banyak lagi hal-hal yang menjadi kelebihan digital marketing. Mungkin akan kita bahas nanti. Oke, jadi itu teman-teman ya mengenai digital marketing. Jadi itu tuh bisa menghemat banget untuk waktu dan biaya Kak ya. Oh ya, mengenai tentang digital marketing nih Kak. Betul. Kan sekarang lagi rame banget kayak tentang TikTok affiliates atau kayak Shopee affiliates. Apakah itu termasuk digital marketing menurut Kakak? Iya, itu salah satu alat untuk digital marketing gitu, salah satu alat. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang jenis-jenis digital marketing itu sebenarnya ada beberapa ya. Pertama yang paling mudah itu social media marketing ya. Itu yang paling sering kita temukan yaitu social media marketing. Terus ada yang namanya SEO atau search engine optimization. Itu tuh yang biasanya kita ketika googling nyari sesuatu, anggaplah jualan nih jilbab murah sekitar Unhas gitu misalnya di Google, atau tukang tambal ban terdekat gitu, atau tukang jahit yang cepat gitu, itu kan di Google. Nah, ketika kita mencari sesuatu dan muncullah sebuah artikel, website atau apa, itu yang namanya SEO, search engine optimization. Jadi kita memanfaatkan Google. Itu tipe digital atau alat digital marketing yang kedua selain sosial media. Lalu ada juga yang namanya search engine advertising.
Jadi itu sifatnya yang kayak di Google juga atau di mesin pencarian apapun, tapi kita bayar. Jadi kita bayar di Google. Jadi ketika kita cari customer nyari sesuatu, itu akan muncul paling atas dan biasanya ada tulisannya sponsor atau iklan. Itu biasanya yang berbayar. Terus ada juga email marketing. Email marketing itu ketika kita terdaftar di sebuah platform dan kadang suka masuk emailnya di kita gitu, atau bahkan orang-orang baru biasa nge-spam email di kita gitu. Nah itu termasuk digital marketing. Lalu ada juga content marketing. Content marketing itu sebenarnya lumayan mirip dengan social media marketing, tapi ini bersifat lebih ke yang kayak gratisan gitu. Kalau social media marketing itu biasanya orang lebih terkoneksi dengan social media yang kayak berbayar, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads gitu. Lalu yang tadi disebutkan affiliate marketing itu adalah betul-betul juga termasuk dari salah satu alat untuk melakukan kegiatan digital marketing. Kenapa? Dan affiliate itu kenapa menarik? Saya pun juga sangat aktif menggunakan affiliate marketing. Shopee affiliate dan TikTok Tokopedia affiliate. Kenapa affiliate marketing itu menyenangkan? Karena itu menguntungkan banyak pihak. Satu, itu menguntungkan bagi si penjual. Karena dipromosikan oleh orang secara gratis. Misalnya nih ada orang yang punya brand, terus dipromosikan sama content creator. Nah berarti content creatornya dapat keuntungan juga, karena ketika brand atau produk yang dipromosikan dia akan mendapat keuntungan. Brandnya mendapatkan keuntungan juga karena produknya laku. Di sisi lain, customer menjadi merasa lebih untung juga. Kenapa? Karena dia mendapatkan rekomendasi, mendapatkan saran, mendapatkan sugesti dari content creator yang memang dia percaya, atau memang content creator yang memang dia senangin. Jadi ada 3 pihak yang menjadi menjadi senang gitu, menjadi bahagia gitu. Makanya saya cukup senang melakukan affiliate marketing juga gitu. Jadi misalnya punya barang sesuatu, di review atau di posting, dan mungkin follower nanya gitu, Kak itu belinya di mana? Oh ya udah ini toko Shopee-nya gitu. Jadi saya membantu orang dan membantu toko, ya kan, jadi membantu dua pihak dan saya juga dapat keuntungan. Makanya digital affiliate marketing itu lumayan bagus juga. Mirip-mirip reseller lah, mirip-mirip distributor. Cuma kalau reseller kan biasanya mesti modal, beli barang dulu misalnya atau apa. Kalau affiliate marketing benar-benar kita bantu promosiin aja. Itu cuan banget tuh buat teman-teman di PNUP, itu harusnya bisa banget dilakukan juga gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang nanya TikTok affiliate itu yang mana? Yang klik keranjang kuning itu kan kayak? Nah benar, TikTok affiliate itu adalah keranjang yang kuning. Jadi misalnya review barang, jangan lupa klik keranjang kuning ya. Nah ketika teman-teman ngeklik link itu dan teman-teman membeli barang itu, artinya si pembuat konten atau yang mempromosikan barang tersebut dapat duit juga gitu. Jadi bukan hanya tokonya yang dapat duit, tapi si konten kreatornya pun dapat duit. Seperti itu kalau di TikTok. Kalau di Shopee pun sama. Kalau di Shopee biasanya linknya yang di-share, bukan keranjang kuning gitu. Ya jadi itu bisa jadi kesempatan buat teman-teman juga. Misalnya kalau kayak aduh mau cari duit nih gitu kan, dari mana gitu ya. Bisa untuk membuka TikTok. Ya benar. Tapi ya harus punya followers yang banyak dulu Kak ya untuk bisa klik keranjang kuning gitu ya. Atau enggak? Enggak. Jadi walaupun followersnya masih 1, masih 10 juga bisa. Mendaftar TikTok affiliate itu gratis, nggak ada syaratnya harus berapa followers, dan bahkan pengerjaannya itu paling 1 hari. Daftar hari ini biasanya malamnya atau besoknya udah langsung terapprove gitu. Nah. Jadi gampang kok caranya, banyak di YouTube juga tutorialnya untuk mendaftar TikTok affiliate, bisa langsung dari HP. Saya pun juga pakai HP gitu daftarnya. Waktu itu nggak sampai sehari langsung di approve. Jadi nggak ada aturan harus ada follower segala macam, enggak. Dulu Tokopedia harus, tapi per bulan kemarin Tokopedia tuh udah buka juga Tokopedia affiliate, bahkan walaupun followersnya masih 0, bisa juga. Wow, mudah banget ya di zaman sekarang tuh, mudah banget untuk melakukan apa-apa. Yep. Oke, kita ya apalagi dengan TikTok kan, apalagi TikTok walaupun followersnya dikit, tetap ada kemungkinan video kita ditonton sama banyak orang. Jadi nggak ada masalah gitu, nggak ada ketakutan. FYP Kak ya. Benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Kak ya. Nah,
Mengenai digital marketing itu pasti nggak jauh-jauh dong mengenai masalah branding sebuah barang gitu. Nah, pertanyaannya, apakah digital marketing dan branding itu sebuah hal yang sama atau malah bertolak belakang banget, Kak? Digital marketing dan branding bertolak belakang, sebenarnya nggak bertolak belakang, tapi harusnya jalan beriringan gitu. Jadi kan kalau branding itu mungkin teman-teman mikirnya branding itu adalah yang visual, logo, kemasan, tagline. Itu benar, itu adalah branding, tapi branding itu sebenarnya adalah keseluruhan, bukan hanya visual, tapi hal-hal yang tidak tervisualkan juga sebenarnya adalah branding. Strateginya orang melakukan promosi di sosial media itu sebenarnya adalah brandingnya dia. Bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia menyapa audiens, bagaimana dia membuat konten, jokes, komedi, horor, judes atau segala macam itu sebenarnya adalah branding. Nah, jadi branding dan digital marketing itu adalah salah satu hal yang beriringan. Tapi biasanya branding itu goals-nya bukan langsung ke sales, bukan langsung ke penjualan, tapi menjadi alat untuk membangun loyalitas. Jadi customer bisa loyalitas karena branding kita yang bagus. Terus kita bisa mendapatkan first impression yang bagus kalau menggunakan branding yang baik gitu. Jadi orang biasanya, wah bagus ini kemasannya ya, beli deh gitu. Jadi ada kegiatan digital marketing, ada kegiatan jual beli karena first impression dari brandingnya yang bagus gitu. Jadi anggaplah ada sebuah barang atau minuman, satu polosan, satu dengan branding yang bagus gitu. Biasanya orang langsung melirik yang branding gitu. Karena sama-sama dua produk ini kita nggak tahu yang mana yang enak atau yang mana yang bagus gitu. Mungkin yang branding naik dikit harganya, beda sedikit, beda 10%, tapi biasanya kita lebih percaya dengan ini karena merasa bahwa ini lebih trust gitu, lebih mantap gitu misalnya. Nah, jadi fungsinya memang harus benar-benar sejalan. Jangan sampai kita fokus ke branding saja, branding terus-terusan tapi tidak melakukan aktivitas digital marketing yang bagus, itu sayang juga. Kita sudah bikin kemasan yang bagus, bikin citra yang bagaimana gitu, yang terorganisir, yang punya strategi yang bagus, tapi kita melupakan social media marketing. Kita tidak melakukan ads, tidak melakukan konsisten di sosial media. Jadi itu susah gitu, sayang gitu. Percuma, sama aja kita jualan makanan, dibikin bagus makanannya segala macam tapi disimpan di dalam lemari gitu. Jadi siapa yang mau lihat gitu. Jadi memang sebenarnya harus benar-benar beriringan digital marketing dan branding itu. Oke. Berarti memang mengenai branding, jadi tuh sebuah merek itu baiknya ketika memang sudah punya branding yang kuat, marketing yang digitalnya juga tuh harus diperkuat, Kak ya. Benar banget. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak ya. Tadi kan sudah menyinggung mengenai bahwa digital marketing itu mudah banget, gampang banget nih, Kak. Nah, pertanyaannya itu, sebagai pemula nih, Kak, kita tuh harus mulai dari mana kalau mau menerapkan bisnis kita itu menjadi bisnis digital marketing gitu. Sebenarnya untuk memulai dari mana, lumayan banyak startnya memulai. Tapi mungkin saya akan membahas tentang logikanya. Ketika bisnis ingin menggunakan digital marketing, sebenarnya pola pikir bisnis ownersnya yang harus dibedakan, harus diubah. Contoh, kita ketika pengen jualan offline atau yang biasa, yang konvensional, kita mungkin perlu nyewa ruko, nyewa toko, nyewa outlet, nyewa kios, mungkin harus bikin lemari, harus bikin meja kasir, macam-macam lah. Kalau di digital, kita tetap harus memiliki hal-hal tersebut. Tapi bedanya formatnya digital, yaitu konten. Kita harus punya foto produk, harus punya video produk, kita harus punya desain flyers, desain poster, kita harus punya channel-channel di TikTok, di Shopee, di Tokopedia. Itu yang harus disiapin. Bukan kita menyiapin hal-hal fisik. Nah, di waktu yang bersamaan kita harus berpikir, oh berarti sebenarnya kalau digital marketing itu sebenarnya harus punya modal juga. Tapi modalnya bukan berupa fisik. Jadi makanya yang saya selalu bilang, ya kalau mau jualan online ya harus bikin konten. Karena kalau nggak bikin konten, kamu mau jualan apa gitu. Jadi makanya
mesti memperbaiki minimal kualitas kontennya. Mungkin audionya diperbaiki, visualnya dirapikan, desainnya mungkin agak lebih bagus misalnya. Jadi benar-benar harus dimanfaatkan itu. Kalau mau memulai digital marketing, kita harus pahami itu. Bukan berarti digital marketing nggak ada modal sama sekali. Enggak, justru modalnya adalah konten. Kita harus membuat konten yang sesuai dengan target market, sesuai dengan bisnis kita, sesuai dengan tren saat ini. Jadi seperti itu sebenarnya kalau untuk memulai. Lalu selain itu kita harus melakukan konsisten gitu sebenarnya, melakukan konsisten di sosial media dan pelan-pelan juga channel. Jadi nggak harus awal langsung Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Shopee semuanya harus dilakukan, enggak, tapi dipilih aja dulu 1-2 yang memang benar-benar sesuai dengan market kita. Biasanya calon di TikTok kah atau mereka di Shopee, Tokopedia, pilih salah satunya. Nanti jualannya di situ. Begitu sih. Jadi lebih ke harus melihat pasarnya Kak ya. Misalnya sekarang contohnya kayak orang lagi suka apa sih gitu. Kayak kalau misalnya fashion nih kan. Sekarang kan lagi tren tuh kan cewek-cewek kue yang pakai bajunya warna-warni, pink fuchsia, biru elektrik. Jadi mungkin kalau dari teman-teman yang mau mulai dari bisnis fashion bisa untuk melihat ke pasar gitu kan. Kayak aduh orang lagi suka apa nih ya gitu kan. Orang lagi suka pakai baju-baju kayak gini gitu. Terus next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak ya. Skill apa yang harus dikuasai dari pemula digital marketing? Selain dari untuk kita bisa melihat pasar tadi itu Kak. Mungkin ada tips-tips lain. Skill yang harus dimulai, yang harus dipahami sebenarnya adalah satu, harus punya skill untuk bikin strategi. Harus bikin strategi dan dalam menyusun strategi itu harus hal-hal yang bisa diukur gitu. Misalnya, nanti bulan depan saya mau ada orang yang mengunjungi profil saya tuh berapa orang. Saya mau yang ngunjungin toko saya di Shopee itu berapa orang, atau mungkin followersnya berapa, atau viewsnya berapa. Itu yang harus dicoba dibuat targetnya, atau istilahnya KPI, Key Performance Indicator gitu. Jadi kita harus membuat indikatornya supaya kita tahu, bulan ini kita berhasil atau enggak. Terus skill yang berikutnya adalah memproduksi konten. Memproduksi konten itu bisa captionnya, fotonya, desainnya, ilustrasinya, video editingnya, musiknya, itu yang harus dikuasai. Kalau memang nggak bisa ya udah cari partner, cari teman yang bisa bantuin produksinya. Nanti sama-sama bangun bisnisnya. Terus yang berikutnya adalah skill komunikasi dan skill negosiasi dan skill sales sebenarnya. Karena kita harus punya skill bagaimana caranya mempromosikan barang dengan menarik. Kapan harus melakukan promosi? Promosi setiap hari Minggu beli 2 gratis 1 misalnya. Itu kapan yang harus dilakukan? Kapan harus melakukan potongan harga? Kapan harus menjaga harga tetap segitu dan kapan harus menaikkan harga? Itu sebenarnya adalah skill-skill yang harus dikuasai. Skill negosiasi ketika ada orang yang nawar, ketika ada teman yang minta harga teman, ketika ada orang yang selalu minta tester, itu sebenarnya adalah skill-skill negosiasi yang harus diketahui juga seperti apa gitu. Terus skill yang paling umum kalau memulai bisnis online tuh skill apa sih, balas-balas WhatsApp gitu. Biasanya kalau ada orang yang hubungin kita, itu skill-skillnya harus dikuasain. Kita harus fast respon, kita harus orang yang mengerti customer tuh maunya apa, harus ramah misalnya, jangan judes gitu. Dan yang paling penting tadi tuh fast respon. Kenapa? Karena orang melakukan belanja online tuh karena mau menghemat waktu, karena mau cepet. Karena sebenarnya dia bisa aja beli, pergi ke toko gitu, nyari ke pasar, ke mall gitu, keliling. Tapi mereka nggak mau, mereka mau lebih hemat secara waktu. Makanya dia beli online. Nah, ketika toko online-nya lambat, slow respon, orang bisa aja dengan mudah berpindah ke toko yang lain. Apalagi kalau kita jualannya di marketplace, di sosial media. Kamu jualan jilbab gitu, bukan cuma kamu yang jualan jilbab, ada jutaan orang, ribuan orang yang jualan jilbab di Shopee. Tinggal klik aja, ada langsung lagi tuh di bawah produk yang mirip. Kita jualan sepatu atau apa, pasti akan ada banyak
kompetitor gitu, yang bisa saja lebih fast respon, gitu sih. Oke, jadi itu skill-skill tadi ya yang harus dikuasai gitu Kak ya. Oke, selain pertanyaan tadi nih Kak, jadi ada beberapa pertanyaan tambahan lagi nih. Selanjutnya nih Kak, apa aja tantangan terbesar bagi seorang digital marketer gitu? Tantangan terbesarnya yang biasa saya selalu sampaikan di teman-teman di kantor itu adalah perubahan digital yang begitu cepat. Dulu kita hanya memanfaatkan foto desain di Instagram. Sekarang muncul reels gitu, video portrait. Jadi kita harus belajar lagi nih, gimana caranya membuat video portrait yang menarik dengan waktu yang terbatas. Tidak lama kemudian TikTok menjadi platform yang sangat digemari oleh rentan usia yang cukup luas, dari anak kecil sampai bapak-bapak gitu. Biasanya ada juga tuh yang saya lihat main TikTok. Jadi kita harus pelajarin itu. Terus ada lagi nih fitur baru, Shopee sekarang sudah bisa juga upload video. Terus ada lagi nih namanya TikTok Live, Instagram Live, Facebook Live gitu. Jadi tantangannya adalah beradaptasi, karena terlalu cepat fitur baru muncul di sosial media. Fitur-fitur baru sangat cepat muncul, produk-produk baru, bahkan gadget-gadget baru gitu. Jadi semuanya sekarang tuh begitu cepat. Jadi tantangannya kita benar-benar harus beradaptasi dengan tren. Selain itu, pengguna sosial media itu semakin pintar. Kita nggak bisa ngasih iklan terus-terusan, ngasih promo terus-terusan, karena orang tuh udah makin sadar gitu bahwa saya tuh udah tahu saya mau beli di mana, saya mau beli di platform ini karena saya udah punya akun di situ, saya sudah nyaman dengan itu. Jadi yang menjadi tantangan bahwa ingat bahwa yang menggunakan digital untuk melakukan kegiatan marketing itu bukan cuman kamu gitu, ada banyak orang bahkan yang lebih dulu gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menonjol, kita menjadi unik, kita menjadi pilihan untuk calon customer baru gitu. Jadi makanya tadi tantangannya harus adaptif, harus cepat mengikuti tren dan segala macam fitur. Terus yang kedua, tantangan yang lain adalah karena digital marketing begitu cepat perkembangannya, artinya banyak orang juga yang sekarang melakukan hal itu karena belajarnya pun banyak gitu. Seperti ini nih, obrolan-obrolan seperti ini banyak banget gitu di internet, di artikel-artikel banyak banget. Jadi orang begitu mudah. Selain itu, tantangan yang lain, banyak banget pengguna digital marketing tuh maunya instan, maunya cepat gitu. Baru jualan online sebulan gitu, udah mikir ini kok nggak laku ya, ini kok nggak rame gitu. Nah itu padahal sebenarnya digital marketing itu atau social media marketing kenapa bisa berhasil itu karena konsisten, karena waktu gitu. Kita harus berteman dengan waktu, karena nggak mungkin kita baru bikin akun langsung rame gitu. Mungkin di awal bisa rame karena ada teman-teman dulu gitu, tapi setelah beberapa fase, sebulan, 2 bulan mungkin mulai turun. Nah di situ tuh kita harus sabar dan pelan-pelan membangun citra gitu sampai akhirnya bisa kembali naik gitu. Jadi jangan terlalu mau instan. Jadi buat temen-temen nih ya, jangan kayak misalnya nih upload video di TikTok gitu kan, udah pakai hashtag FYP tapi nggak FYP, terus akhirnya nggak buat konten. Salah ya. Dalam buat konten, apalagi dalam digital marketing, itu kalian tuh harus konsisten, ya kan Kak ya? Dan betul banget. Tadi di awal Kakak udah nyebutin sebenarnya mengenai banyak banget kelebihan dari digital marketing. Banyak banget kelebihan. Nah, apakah dari kakak sendiri nih selama menjadi digital marketer, apakah udah menemuin beberapa kekurangan dari digital marketing atau bahkan nggak ada menurut kakak? Gimana nih? Yep. Tantangannya sebenarnya ada macam-macam. Tadi itu satu, kita tuh harus melakukan investasi waktu, yang artinya ya melakukan proses kegiatan digital marketing itu nggak instan. Jadi itu tantangannya, harus ada investasi waktu. Kita harus berteman dengan waktu, harus paham proses dari awal sampai naik gitu. Terus yang kedua, tantangannya atau kelemahannya digital marketing itu adalah bisnis kita tuh sangat terekspos lebih jauh gitu. Itu sebenarnya menjadi keuntungan, tapi di sisi lain menjadi kekurangan.
Karena satu, kompetitor bisa aja mempelajari bisnis kita dengan mudah. Kompetitor bisa langsung, oh ternyata brand A melakukan ini ya. Oh ternyata brand tersebut triknya seperti ini ya. Nah makanya itu menjadi tantangan juga atau kelemahan juga. Terus berikutnya adalah skill orang-orang yang melakukan digital marketing itu belum sebanyak apa yang dibutuhkan saat ini. Anggaplah sekarang kita sudah butuh 100.000 orang gitu untuk mahir digital marketing. Tapi sekarang tuh jumlahnya masih sangat sedikit. Lalu aturan lainnya itu adalah kayak semacam regulasi-regulasi atau aturan-aturan pemerintahan yang kadang masih berubah-berubah. Kadang tiba-tiba misalnya pajak lah atau apalah, atau bahkan banyaklah aturan-aturan yang kadang masih belum dipahami tentang hak cipta, tentang tentang ya hak cipta sih yang paling sering itu kayak ngambil gambar dari Google, dari videonya orang di TikTok dicomot habis itu dijadiin materi promosi. Itu kan sebenarnya hal-hal yang menjadi kelemahan gitu untuk digital marketing. Nah, kalau kelebihannya sebenarnya saya mau coba sampaikan ulang gitu. Satu, kalau yang tadi yang disinggung di awal, kelebihannya adalah kita bisa melakukan aktivitas yang sama, mencapai target yang sama dengan biaya yang lebih rendah gitu ya. Terus kita bisa melakukan komunikasi yang secara berulang. Kan biasanya tuh kalau kita offline ada orang langganan, misalnya kita jualan nasi kuning gitu, orang udah beli ya udah selesai gitu. Tapi kalau di sosial media, kau jadi follower kita, follower bisnis, audiensnya bisnis, mungkin hari ini kamu belanja gitu, bulan depan enggak, tapi bulan depannya bisa aja belanja lagi karena kamu ngelihat postingan-postingan kita di sosial media. Jadi ada interaksi berulang, ada interaksi yang berkelanjutan. Itu manfaatnya juga digital marketing. Lalu kita bisa menentukan target atau customer sesuai dengan kita bisa menentukan customer sesuai dengan target. Jadi konten-konten yang diolah, konten-konten yang diproduksi, yang diupload di sosial media adalah konten-konten yang memang sesuai dengan target market. Sebenarnya sih begitu. Sama fitur tambahan yang paling bagus itu sebenarnya bisa diukur. Contoh nih, misalnya teman-teman pasang iklan di billboard atau spanduk kalau misalnya kegiatan kampus gitu. Kalian tahu nggak yang ngelihatnya berapa? Nggak tahu kan secara pasti. Kalau di sosial media, digital marketing, kita tahu. Kita pasang iklan nih 100.000, 50.000 kita tahu yang nonton berapa, yang ngeklik berapa. Jadi ada ukuran. Jadi sosial media itu measurable banget, gampang banget buat diukur. Kalau di offline enggak. Di radio gitu, pas iklan di radio, emang ada yang tahu persis berapa pendengarnya. Di TV ada yang tahu persis, bahkan di koran, pasang iklan di koran gitu. Ada yang tahu nggak berapa orang yang baca? Ada yang tahu nggak berapa orang yang beli koran tersebut? Kalau yang beli mungkin bisa kehitung, tapi yang baca, yang ngelihat postingan atau iklan kita bagaimana? Itu susah gitu. Itu sih menurutku beberapa keunggulan utamanya dari digital marketing. Oke, jadi itu tadi udah ada sudah banyak banget materi-materi yang udah disampaikan dari Ihsan mengenai digital marketing, dari mulai kelebihan dan kekurangan, tips and triknya, skill-skill apa sih yang harus kita punya kalau misalnya kita mau memulai digital marketing. Jadi itu balik lagi ke pilihan teman-teman semuanya kalau mau memulai digital marketing gitu. Dan juga mungkin teman-teman sudah ada yang memulai dan sedang melaksanakan digital marketing gitu kan. Jadi semoga tadi materi-materi yang sudah disampaikan dari Kak Ihsan mengenai digital marketing itu bisa bermanfaat. Bukan bisa bermanfaat sih, bermanfaat banget ini sebenarnya, bahkan untuk saya sendiri juga ada banyak banget beberapa materi-materi yang memang baru dapat dan dari Kak Ihsan ini ya kan, karena jujur kalau untuk di online sendiri mengenai materi-materi seperti itu sudah banyak, cuman kadang kita itu sulit untuk memahami seperti itu. Jadi memang kita harus belajar ke yang pro-nya gitu kan. Contohnya langsung ke Kak Ihsan gitu. Jadi balik lagi buat teman-teman mungkin di luar sana nih Kak, masih ada pertanyaan mungkin bisa langsung hubungin Kakak lewat Instagram gitu kan ya. Atau melihat konten-konten di Instagram. Betul, bisa banget, bisa. Karena di Instagram Kak Ihsan sendiri tuh udah banyak banget konten-konten edukatif mengenai digital marketing ya Kak ya. Kalau aku scroll ya, aku lihat ya, aku stalker nih. Jadi buat teman-teman, semoga ilmu tadi itu bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.